Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran muatan bahasa Indonesia kelas 4. Kali ini kita masih di tema 8 daerah tempat tinggalku. Dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang salah satu unsur cerita, yaitu alur cerita. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tahap-tahap dalam alur cerita. Selain itu kita juga mempelajari jenis-jenis alur cerita. Namun sebelumnya marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alur cerita. Apa itu alur cerita? Ya, alur cerita sendiri bisa didefinisikan sebagai sebuah rangkaian peristiwa yang telah dijalin dengan sedemikian rupa supaya bisa menggerakkan cerita dari awal hingga akhir. Intinya, alur cerita adalah rangkaian-rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Oke. Kemudian, apa saja tahapan dalam alur cerita? Ya, tahap pertama adalah pengenalan cerita. Berikutnya, pemunculan konflik. Tahap berikutnya adalah puncak konflik atau disebut juga klimaks. Berikutnya adalah konflik menurun atau anti klimaks. Dan tahap terakhir adalah penyelesaian atau resolusi. Terus, bagaimana penjelasan pengenalan cerita itu seperti apa? Oke, kita ikut. Oke, tahap pertama adalah pengenalan cerita. Dalam tahap ini, tahap pengenalan merupakan tahap awal cerita yang digunakan untuk mengenalkan tokoh, latar, situasi, waktu, dan lain sebagainya. Oke, tahap berikutnya, tahap kedua adalah pemunculan konflik. Tahap pemunculan konflik merupakan tahap dimunculkannya masalah. Tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan atau pertentangan antar tokoh. Tahap yang ketiga yaitu puncak konflik atau disebut juga klimaks. Tahap konflik memuncak atau biasa disebut klimaks merupakan tahap di mana permasalahan atau ketegangan berada pada titik paling puncak. Oke, tahap keempat adalah konflik menurun atau anti klimaks. Tahapan konflik menurun atau biasa disebut anti klimaks merupakan tahap di mana masalah mulai dapat diatasi dan ketegangan berangsur-angsur menghilang. Tahap kelima adalah penyelesaian atau disebut juga resolusi. Tahap penyelesaian merupakan tahap di mana konflik sudah terselesaikan. Sudah tidak ada permasalahan maupun ketegangan antar tokohnya karena telah menemukan penyelesaiannya. Oke, berikut ini ada sebuah cerita. Mari kita baca kemudian kita analisis tahap-tahap alur cerita. Desa Lembayung merupakan desa yang dikelilingi oleh sungai besar. Sungai tersebut memiliki tanggul besar yang menjadi harapan warga saat musim kemarau datang untuk mengaliri sawah warga. Semakin bertambahnya penduduk, pinggiran sungai pun digunakan untuk perumahan. Akhirnya tepian sungai mulai menyempit. Sore itu hujan turun mulai dari pukul 5 sore hingga 8 malam. Dalam waktu 3 jam, tanggul sungai yang kokoh telah jebol. Sungai yang biasanya mengalir dengan ramah terlihat sangat mengerikan. Air mengalir deras dari timur ke barat menuju perumahan warga. Dalam waktu kurang dari 1 jam, air telah masuk ke rumah warga. Barang-barang rumah tangga tidak sempat diselamatkan. Warga harus menanggung kerugian yang tidak sedikit. Banyak pula warga yang histeris melihat harta bendanya tenggelam. Anak-anak mulai merintih ketakutan dalam gelap malam dan rintik hujan yang tidak kunjung reda. Masyarakat berkumpul mencari tempat yang lebih tinggi untuk berlindung. Para orang tua berbondong-bondong menggendong anaknya untuk dibawa ke balai desa.
yang memiliki topografi tanah lebih tinggi. Pagi pun datang, langit begitu cerah, burung-burung berterbangan ke sana kemari dengan riang gembira. Matahari belum cukup tinggi, masyarakat sudah bergotong royong membersihkan sisa-sisa kekacauan tadi malam. Oke, dari cerita tadi mari kita kelompokkan mana yang bagian pengenalan, muncul konflik, puncak konflik, antiklimaks maupun resolusi. Oke, pada tahap pengenalan itu adalah pada bagian desa Lembayung merupakan desa yang dikelilingi oleh sungai besar. Semakin bertambahnya penduduk, pinggiran sungai pun digunakan sebagai perumahan. Di sini adalah tahap pengenalan. Di sini menceritakan tentang latar desa yang ada yang dikelilingi oleh sungai besar. Kemudian tahap kedua adalah muncul konflik, yaitu munculnya permasalahan, hujan turun dari sore sampai malam menyebabkan tanggul sungai jebol. Puncak konfliknya adalah ketika banjir sudah melanda rumah-rumah warga, barang-barang hanyut dan lain sebagainya. Kemudian konflik menurun ketika masyarakat mulai mencari tempat yang lebih tinggi. Para orang tua berbondong-bondong menggendong anaknya menuju balai desa. Kemudian penyelesaiannya adalah ketika pagi datang, masyarakat bergotong royong membersihkan sisa-sisa kekacauan tadi malam. Oke, ini pengelompokan tahap-tahap alur cerita dari pengenalan, muncul konflik, klimaks, antiklimaks, dan resolusi. Oke, berikutnya adalah jenis alur. Seperti kalian ketahui, jenis alur ada 3, yaitu yang pertama alur maju. Berawal dari masa awal hingga masa akhir cerita dengan urutan waktu yang teratur dan runtut. Berikutnya adalah alur mundur. Berawal dari masa kini ke masa lampau dengan susunan waktu yang tidak sesuai dan tidak beruntut. Yang ketiga adalah alur campuran. Berawal dari klimaks, kemudian menceritakan masa lampau dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Oke, yang pertama adalah alur maju. Mulai dari pengenalan, kemudian muncul konflik, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Sedangkan alur mundur itu dibalik, mulai dari penyelesaian, antiklimaks, klimaks, muncul konflik, dan pengenalan. Jadi alurnya dibalik, maka disebut alur mundur. Kemudian kalau alur campuran, dari tengah-tengah, kemudian dari klimaks, muncul konflik, pengenalan, antiklimaks, dan penyelesaian. Itulah tahapan alur berdasarkan jenis alur, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Berikut ini dari cerita yang sama dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah alur maju, kalau yang ini adalah contoh dari alur mundur dari cerita yang sama. Dimulai dari penyelesaian, antiklimaks, klimaks, muncul konflik, dan pengenalan. Sedangkan contoh berikut ini masih di cerita yang sama tapi disusun berdasarkan alur campuran. Mulai dari klimaks, muncul konflik, pengenalan, antiklimaks, dan berakhir pada penyelesaian. Ya, sudah paham bedanya? Tadi kita sudah melihat 3 contoh cerita yang sama tapi disusun menggunakan alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Oke, demikian tadi pembelajaran tentang tahap-tahapan alur cerita dan jenis-jenis alur cerita. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.